Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, Tuhan berikan kami kesehatan serta sukacita. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini Tuhan, kami terlebih dahulu mau disirami oleh firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus membukakan hati kami, agar firman Tuhan boleh leluasa memperbaharui setiap hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 1 April 2022, terambil dari kitab Mazmur pasal 146 ayat yang ke-8. Demikianlah dikatakan di sana. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang pastilah mempunyai masalah. Tetapi Alkitab selalu mengajarkan kepada kita untuk tetap bersuka cita daripada membiarkan hari-hari kita terus merasa takut atau khawatir. Itu sebabnya Paulus pernah berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Dalam Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, tidaklah seharusnya kita terbelenggu dalam kekhawatiran kita, dalam rasa takut akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kita memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia pasti sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Dia sanggup memelihara setiap kehidupan kita. Itu sebabnya dalam firman Tuhan hari ini, dalam Mazmur 146 ayat 8 dikatakan, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk, dan Tuhan mengasihi orang-orang benar. Di mana ketika kita sakit, Tuhan akan menjadi penyembuh bagi kita. Dikatakan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24b. Ketika kita berada di dalam pergumulan yang berat, Tuhan akan menjadi penolong dan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Ketika kita sedih dan berduka, Roh Kuduslah yang kemudian menghibur dan menguatkan kita. Alkitab selalu menegaskan bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ia setia, selalu sanggup menolong setiap hidup orang percaya. Dia sanggup membukakan jalan saat kita rasa tidak ada jalan lagi. Dan sebaliknya jika kita bersandar dan mengandalkan kekuatan kita atau kepada kekuatan manusia, maka kita akan kecewa. Sebab kekuatan manusia sungguhlah terbatas dan tidak selamanya setia dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, adalah lebih baik berlindung kepada Tuhan dan percaya kepada Allah, sebab Tuhanlah yang menjadi penolong yang setia bagi kita. Maka firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, Tuhan selalu mempunyai cara untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan hidup kita, Tuhan sanggup menolong dan mengubah segala keadaan menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Karena pertolongan Tuhan sungguh bisa memenuhi setiap kehidupan kita. Marilah kita percaya kepadanya, marilah kita hanya bersandar
kepada pertolongan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan apa yang kita jalani dalam hidup ini. Yesaya 41 ayat 13, di sana dikatakan, sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua pertolongan-Mu dalam hidup kami. Topanglah selalu hidup kami, agar kami mampu bertahan dalam segala keadaan dalam hidup ini. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.